Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wandira Yudakartika dengan NIM 124200009. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode perangkat lunak yaitu Rapid Application Development atau biasa disingkat RAD model. Langsung saja yang pertama, apa itu RAD? RAD atau Rapid Application Development biasanya disingkat dengan RAD adalah suatu metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. Jadi, metode ini lebih berfokus pada pembuatan prototipe secara cepat dan mengandalkan feedback dari user. Lalu, menurut buku Pressman pada tahun 2012, yang pada bukunya yaitu Software Engineering a Practitioner Approach, yang mengatakan bahwa RAD memungkinkan tim pengembang untuk menciptakan sebuah sistem yang berfungsi penuh dalam jangka waktu yang singkat. Dari penjelasan ini, terdapat satu perhatian khusus mengenai metodologi RAD, yaitu implementasi metode RAD akan berjalan maksimal jika pengembangan aplikasi telah merumuskan kebutuhan dan ruang lingkup pengembangan aplikasi dengan baik. Untuk selanjutnya adalah tahapan pengembangan sistem. Tahapan pengembangan sistem terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah business modeling, yaitu aliran informasi dimodelkan agar kita mengetahui informasi yang akan dihasilkan, yakni siapa yang membuatnya, kemana saja informasi mengalir, dan siapa yang mengelolanya. Lalu, untuk tahapan yang kedua, yaitu data modeling. Aliran informasi yang telah didefinisikan tadi disaring kembali agar dapat dijadikan bagian dari objek data yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis tersebut. Tahapan yang ketiga adalah proses modeling. Objek-objek data yang telah didefinisikan tadi diubah agar menghasilkan aliran informasi untuk diimplementasikan menjadi fungsi bisnis. Pengolahan deskripsi dibuat untuk menambah, merubah, menghapus, atau mengambil kembali objek data. Lalu tahapan yang keempat adalah application generation. Pada tahapan ini menggunakan fourth generation technique atau 4GT. Jadi, pada tahapan ini jarang digunakan pemrograman konvensional, menggunakan bahasa generasi ketiga. Jadi, pada tahapan ini lebih ditekankan pada reuse komponen atau membuat komponen baru. Pada tahapan yang terakhir, yakni ke-5, adalah testing and turnover. Dikarenakan pada tahapan sebelumnya menekankan pada penggunaan kembali komponen yang telah ada atau reuse, maka sebagian komponen tersebut sudah diuji sebelumnya. Jadi, dapat mengurangi waktu testing secara keseluruhan. Selanjutnya adalah fase dan tahapan pengembangan aplikasi RAD. Terdapat 4 fase atau tahapan dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama adalah requirements planning, lalu user design, construction, dan cutover. Pada tahapan RAD tadi, kita akan membahas pertamanya dulu, yaitu menentukan kebutuhan proyek. RAD dimulai dengan menentukan kebutuhan sebuah proyek atau project requirements. Pada tahapan ini, tim perlu menentukan kebutuhan yang ingin dipenuhi dari sebuah proyek. Kebutuhan ini tidak perlu spesifik, tapi sifatnya benar-benar umum dan jumlahnya bisa banyak. Setelah menjadi kebutuhan yang jelas, barulah tim menentukan hal-hal yang lebih detail, misalnya seperti tujuan, timeline, dan budget yang diperlukan.
Jadi pada intinya, pada tahapan ini ialah memberikan gambaran luas pada proyek yang diinginkan. Lalu, pada tahapan yang kedua adalah membuat prototype atau user design tadi, yang dimana development secepat mungkin akan membuat prototype dari aplikasi yang diinginkan, lengkap dengan fiturnya dan fungsinya berbeda-beda. Tujuannya untuk sekedar mengecek apakah prototipe yang dibuat sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien. Meskipun begitu, tahapan ini bisa saja dilakukan berulang-ulang loh. Kadang juga melibatkan user untuk testing dan memberikan feedback. Lewat tahapan ini, tim developer memiliki modal untuk membuat aplikasi yang mudah dipakai, stabil, tidak sering error, dan desainnya pun oke. Lalu pada tahapan yang ketiga yaitu proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Setelah mengetahui aplikasi seperti apa yang ingin dibuat, developer mengubah prototipe ke bentuk aplikasi versi beta sampai dengan final. Jadi bisa dibilang tahapan RAD inilah yang cukup intens. Development terus-menerus melakukan coding aplikasi, melakukan testing sistem, dan integrasi dengan bagian-bagian yang lainnya. Karena itu, developer menggunakan tools dan framework yang mendukung RAD agar cepat. Nah, jika prosesnya lancar, developer akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu finalisasi produk dan implementasi. Tetapi, jika tidak berhasil atau tidak lancar, proses ini kemungkinan akan terus diulang. Lalu, pada tahapan yang keempat adalah implementasi dan finalisasi produk. Di sini, tugas utama developer adalah menambal kekurangan yang mungkin terjadi ketika proses pengembangan aplikasi. Tugas ini termasuk melakukan optimasi untuk stabilitas aplikasinya, memperbaiki interface, hingga melakukan maintenance dan menyusun dokumentasi. Intinya, pada langkah terakhir ini dilakukan sebelum menyerahkan aplikasi kepada kliennya. Lalu, poin selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan RAD. Kelebihannya yaitu kebutuhan aplikasi bisa saja berubah sewaktu-waktu. Aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan user saja, memperkecil kemudahan error dan hal-hal buruk lainnya karena dilakukan berulang-ulang kali. Waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efektif. Lalu untuk kekurangannya, membutuhkan tim dengan teknis yang mumpuni. Lalu memerlukan kolaborasi tim yang kuat, hanya cocok untuk proyek yang waktunya singkat, sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi besar. Lalu, kapan RAD tepat digunakan? Yang pertama, ketika kamu mempunyai teamwork yang solid. Tahapan RAD benar-benar menekankan pada pentingnya feedback dan testing ulang prototypes. Karena itu, kamu perlu tim yang solid ketika ingin menggunakan metode atau model RAD. Yang kedua adalah ketika kamu mempunyai model yang besar. Mungkin sekilas RAD merupakan model yang sangat efisien. Karena itu pula, kamu mungkin mengira model ini paling hemat budget. Tapi jangan salah sangka dulu, RAD memang efisien dan cepat. Hanya saja untuk bisa digunakan dengan efektif, kamu memerlukan tim teknis ahli yang bayarannya tinggi. Jadi ya, kamu tetap perlu modal yang besar untuk melakukan model RAD. Yang ketiga adalah ketika kamu hanya mempunyai waktu sedikit. Metode ini tidak menghabiskan banyak waktu di tahap perencanaannya. Sebaliknya, proses pengembangan aplikasi bisa berjalan fleksibel dan sesuai kebutuhan. Plus, proses testing dan feedback yang intens membuat aplikasi ini dihasilkan lebih stabil. Contoh penerapan pada RAD adalah yang pertama, e-learning, kedua, e-library,
3. Sistem informasi stok obat. Yang keempat, sistem informasi rekam medis. Yang kelima adalah sistem rawat inap pasien. Seperti contoh pada jurnal dan artikel di layar, yaitu Rapid Application Development pembelajaran daring berbasis Android, yang dimana pada institusi tersebut mempermasalahkan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran daring. Di situ ingin membuat aplikasi yang mampu menampilkan semua modul belajar dari masing-masing dosen sesuai dengan pertemuan yang sedang berlangsung dan menampilkan fitur yang lainnya. Jadi dengan demikian, sebuah jurnal itu untuk dapat membuat aplikasi agar mempermudah dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa melakukan tatap muka. Untuk penelitian ini dikembangkan menggunakan sistem metode Rapid Application Development, yang dimana di sini sudah terlihat jelas aplikasinya, contoh gambaran aplikasinya. Lalu setelah melakukan proses-proses dan langkah-langkah yang sebelumnya sudah saya jelaskan, maka terjadinya kesimpulan dari penelitian yang sudah diteliti ini, bahwa aplikasi belajar daring dengan metode RAD atau Rapid Application Development bisa diterima dengan baik oleh pengguna dengan presentasi sebesar 91%, yang dimana pengujian aplikasi ini menggunakan metode User Accepted Testing atau UAT. Dan untuk mengapa menggunakan metode RAD? Karena RAD sangat cepat dan memiliki kualitas yang bagus. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.